Contoh 1. Mari kita praktekkan teori yang sudah kita pelajari. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat min 8x lebih dari min 12. Nah, pertama, semua ruas ditambah dengan 12 supaya ruas kanan 0. Nah, jadi seperti ini 0. Lalu tanda pertidaksamaan diubah menjadi sama dengan. Seperti ini. Kemudian kita tentukan batas interval dengan memfaktorkan, karena ini kelihatannya bisa difaktorkan. Tapi harus dicek dulu, benar enggak ini ya. Jangan lupa faktornya 12, ini taruh di sini. Kemudian faktornya x kuadrat ditaruh di sini. Kemudian dicek, min 6x ditambah dengan min 2x, hasilnya sama dengan min 8x. Kalau benar, berarti ini sudah benar pengambilan nilai ini. Karena faktornya 12 tidak hanya min 6 dan min 2. Bisa min 1, min 12, bisa min 3, min 4. Tapi kita pilih yang hasilnya sama dengan ini, min 8x. Karena ini sudah benar, maka inilah pemfaktorannya. Sehingga x min 6 sama dengan 0, atau x min 2 sama dengan 0. Sehingga x-nya sama dengan 6 atau x sama dengan 2. Nah, ini disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat atau batas interval. Sekarang akar-akarnya kita gambarkan pada garis bilangan. Ya, garis bilangannya ini x-nya 2 yang kecil di kiri, yang besar 6 di kanan. Kemudian tentukan tanda plus minusnya. Nah, karena A-nya lebih dari 0 yaitu 1 ini. Nah, ini maka tandanya positif dulu. Ya, positif dulu, lalu negatif, kemudian positif lagi. Nah, sekarang tanda yang diminta soal, fx lebih dari 0. Ini, lebih dari 0. Berarti yang positif. Yang positif mana? Ini. Nah, yang positif ini. Maka penyelesaiannya adalah x demikian hingga x kurang dari 2 atau x lebih dari 6. Nah, bisa diikuti ya. Atau bisa menggunakan sketsa grafik pada slide tadi jika A-nya lebih dari 0. Ya, ini A-nya lebih dari 0 yaitu 1. D-nya lebih dari 0 karena ada 2 nilai. Dan yang diminta lebih dari 0. Ya, ini tadi soalnya lebih dari 0. Maka penyelesaiannya X kurang dari P atau X lebih dari I. Penulisannya seperti itu. Contoh 2, supaya lebih paham. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min 8X plus 11 kurang dari 0. Ya, kita buat sama dengan ini untuk mencari akar-akarnya atau batasnya. Nah, ini nampaknya tidak bisa difaktorkan, maka kita coba selesaikan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Caranya gimana? Langkah pertama, yang konstanta dibawa ke ruas kanan. Konstanta itu yang nggak ada X-nya ini. Kita bawa ke ruas kanan menjadi negatif 11. Kemudian, kedua ruas ditambah dengan B per 2 kuadrat. Kenapa? Supaya terbentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna itu seperti itu. Ya, kita tambah B per 2. B itu yang mana? Nah, ini. A ini 1, B-nya min 8, C-nya 11. Berarti kalau B per 2 kuadrat jadi min 8 per 2 kuadrat. Ruas kiri dan kanan ditambah sekian. Nah, akhirnya bisa kita bentuk. Ini ya, ini kalau kita kuadratkan min 8 per 2 itu min 4, kuadratnya 16. Ini bisa ditulis X min 4 kuadrat. Ya, sama dengan 5. Ini yang disebut dengan kuadrat sempurna. Setelah ini, maka X min 4 sama dengan plus minus akar 5. Maka X-nya plus minus akar 5 plus 4. Atau ditulis X1-nya akar 5 plus 4 dan X2-nya min akar 5 plus 4. Nah, ini akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dengan menggunakan sketsa grafik, tadi A-nya lebih dari 0 karena 1, D-nya lebih dari 0 karena ada 2 nilai, dan yang diminta kurang dari. Maka bentuknya bagaimana? Kalau A lebih dari 0 berarti positif dulu tadi.
Ya, sehingga bentuknya menjadi terletak di tengah. A lebih dari 0 berarti positif, negatif, positif. Yang diminta yang kurang dari, yang tengah, yang negatif. Berarti terletak di tengah. Nanti dipelajari lagi ya untuk sketsa grafik tadi. Jadi kalau bentuknya A positif, D positif, yang diminta yang negatif, berarti terletak di tengah seperti itu. Contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min 4X min 8 lebih dari sama dengan 0. Kita ubah menjadi persamaan. Nah, bisa difaktorkan? Tidak bisa juga. Maka sekarang kita mencoba menggunakan rumus ABC. Kita tentukan dulu nilai ABC-nya. Ini A-nya 1, B-nya min 4, C-nya min 8. Lalu nilai ABC itu kita masukkan ke rumus ABC. Rumus ABC-nya ini, masih ingat ya? Kita masukkan B-nya diganti min 4, A-nya diganti 1, C-nya diganti min 8. Kita peroleh ini kuadrat 16, ini 4 kali 8, 32. Nah, sehingga ditambahkan 48, kita keluarkan dari akar, 48 itu 16 kali 3, berarti 4 kali akar 3. Kita sederhanakan sehingga diperoleh X1-nya 4 plus 4 akar 3 per 2 atau 2 plus 2 akar 3. Dan X2-nya 4 min 4 akar 3 per 2 atau 2 min 2 akar 3. Dengan menggunakan sketsa grafik, A lebih dari 0, D lebih dari 0, dan yang diminta yang lebih dari. Jadi kalau A positif, berarti positif, negatif, positif. Yang diminta yang positif. Berarti ini gimana nulisnya? Di kirinya. Ya, X-nya dikurang dari 2 min 2 akar 3, yang kecil ini. Atau X lebih dari sama dengan yang besar ini, 2 plus 2 akar 3. Kita lanjutkan contoh 4. Sebuah perusahaan sepatu memproduksi dan menjual beberapa model sepatu. Untuk satu model sepatu tertentu diperkirakan dijual seharga Rp. Jika dalam 1 minggu dikeluarkan biaya sebesar Rp dan pendapatan yang diterima Rp, serta dirumuskan dalam M sekian, P sekian, maka berapa batas harga sepatu per satuan harus dijual agar memperoleh keuntungan. Supaya untung berarti pendapatan harus lebih dari biaya yang dikeluarkan. Berarti P lebih dari M. Kita masukkan di sini. Kemudian kita bawa ke kiri semua. Kita urutkan yang A kuadrat di depan. Kita bagi dengan min 400. Kita sama dengankan 0. Terus kita faktorkan. Diperoleh A1 100, A2 50. Kita gambar di garis bilangan, yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Kita tentukan tandanya, karena A-nya positif, berarti positif dulu, negatif, positif. Kemudian karena yang diminta kurang dari, berarti yang memenuhi adalah yang negatif. Sehingga batas harga sepatu adalah A antara 50 dan 100. Jadi terletak di antara 50 dan 100. Berikutnya contoh 5. Kiper Kevin menendang bola yang sudah ditangkapnya. Tinggi bola H dalam meter, T detik, setelah ditendang membentuk persamaan H sama dengan min 3T kuadrat plus 18T. Kapan bola mencapai ketinggian lebih dari 24 meter? Hanya lebih dari 24. Berarti hanya ini lebih dari 24. Kita bawa ke kiri semua supaya kanan 0. Kita buat persamaan. Ya. Ini kita sederhanakan, kita bagi min 3 dan kita faktorkan. Ingat, ini dicek dulu faktornya. Sama dengan min 6 pada? Ya, betul. Berarti ini sudah betul. T-nya 4 dan T-nya 2. Ini akar-akarnya. Sekarang dengan menggunakan sketsa grafik, A-nya lebih dari 0. Ini tadi. Kemudian D-nya lebih dari 0, kan ada 2 nilai. Dan yang diminta kurang dari, maka T-nya antara 4 sampai 8. Jadi bola mencapai ketinggian lebih dari 24 meter pada waktu antara 4 sampai 8 detik. Ya, nah itulah anak-anakku
beberapa contoh cara menyelesaikan pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Semoga kalian bisa memahami dan bisa menerapkan pada latihan soal dengan terampil dan lancar. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.